Siapa yang gak suka game? Gue suka game, kalian suka game, teman kalian suka game, adik kalian suka game, dan seterusnya. Well, gue di masa lalu. Sewaktu gue masih pakai Windows, gue pakai laptop lama yang speknya udah gak kuat buat main game di masanya. Bahkan Minecraft pun susah buat mainin. Beberapa game yang gue inget gue bisa jalanin itu cuma Terraria dan visual novel. Ya, serendah itu. Fast forward ke gue pakai GNU Linux di laptop yang sama, gue tahu kalau game yang gue dulu jalanin gak bakal selancar dulu kalau gue mainin di GNU Linux. So, yang gue pikirin adalah gue gak bakal bisa main game selama gue pakai GNU Linux. Pikiran ini ke bawah sampai gue punya laptop baru. Laptop baru ini sebenarnya nggak begitu kuat buat gaming, tapi sekiranya cukup lah buat main game lama dan ringan. Satu-satunya game yang gue coba saat itu adalah cuma Doom, karena engine-nya software bebas. Harapan gue dengan Wine sebagai solusi di Linux gaming masih belum besar saat itu. Sampai gue megang PC gaming yang terinstall GNU Linux. Game yang pakai Wine ini bisa jalan, tapi gak sesmooth native. Harapan gue dengan Linux gaming seenggaknya naik beberapa persen saat itu. Beberapa bulan kemudian ke masa sekarang, gue tiba-tiba punya keinginan buat main game PS1. Di saat ini gue mulai masuk tahap nyoba emulator-emulator yang ada di GNU Linux. Emulator saat itu gue ampuni karena, lagi-lagi, mereka software bebas. Saat itu gue nyoba beberapa emulator yang ada di GNU Linux kayak misalnya DuckStation, PCSX2, dan RPCS3. Laptop gue cuma bisa ngangkat sampai PCSX2. Niat gue pakai PCSX2 adalah main MGS2 yang akhirnya gak gue tamatin. Gue mutusin buat minjem PS3 adik gue dan ninggalin emulator sampai waktu yang gak gue tentuin. Friday Night Funkin' or Black History Month? Jadi di bagian ini agak lucu kalau dipikir. Gue minjem PS3 dari adik gue. Karena kontrolernya rusak semua, gue mutusin buat beli controller sendiri. Di PS3 ini gue ngelanjutin MGS sampai Peace Walker yang dimana sepanjang 4 game. Suatu hari gue berpikir, kayaknya lucu kalau gue colokin controllernya ke laptop gue dan somehow controllernya works. Terus gue colokin tanpa ekspektasi dan controllernya works. Setelah itu gue replay MGS1 dan rasanya smooth banget. Yang sebelumnya gue pakai keyboard dan ketika gue pakai controller, rasanya gue ketinggalan banyak banget. Dan semenjak itu gue nggak pernah lagi nyentuh PS3 gue. Setelah sekian lama cuma main game emulator, gue coba memberanikan diri gue main game dari Steam. Game yang gue coba adalah Terraria. Terraria sendiri sebenarnya nggak berat karena 2 dimensi, jadi gak kaget kalau misalnya gamenya bakal ngangkat gitu aja. Tapi itu best scenario karena dia game native. Ada game native yang somehow nggak jalan out of the box. Contohnya game ini. Kalau kalian coba install gamenya dan langsung run, gamenya gak bakal launch. Masalahnya karena gamenya pakai versi libc yang ada di sistem, tapi salah satu library-nya butuh versi libc yang versi lama. Solusinya adalah kalian perlu menghapus atau rename salah satu library di file gamenya secara manual biar library yang dipakai itu punya yang sistem. Setelah itu kalian baru bisa jalanin gamenya. Atau crosscode yang demonya gak bisa jalan karena engine-nya terlalu tua. Salah satu solusinya adalah nginstal engine terbarunya di sistem dan ngejalanin engine-nya secara manual di folder gamenya. Tapi versi full dari game ini jalan dengan lancar karena engine-nya udah terbaru. So, jangan mainin demonya, I guess. Tapi di titik inilah dimana gue percaya dengan Linux gaming. Metal Gear punya salah satu game terakhir yang belum gue mainin, Metal Gear Solid 5. Satu-satunya game canon yang punya port di PC. Gamenya sendiri ada di PS3 tapi frame rate-nya nggak begitu optimal dan gue pakai layar kayak beginian. Gue liat gamenya di Steam saat itu dan kebetulan lagi diskon. Ground Zero saat itu harganya 20 ribuan dan kebetulan Steam wallet gue ada segitu. Jadi gue beli gamenya dan install. Ketika gue jalanin gamenya, ternyata gamenya bisa berjalan secara mulus tanpa konfigurasi apapun. Ekspektasi gue awalnya cuma sekedar jalan dengan frame rate yang jelek dan perlu konfigurasi yang ribet, tapi gue cuma klik play dan gamenya jalan sendiri. Agak aneh juga ketika game Windows bisa jalan di GNU Linux lebih baik daripada game GNU Linux dijalanin di GNU Linux. Mungkin di masa depan game yang mau diport ke GNU Linux gak perlu diport secara langsung lewat library dari GNU Linux, tapi lewat library di Proton biar game yang dibuat bisa jalan di Windows dan di Proton. Untuk sekarang, gue udah nyoba banyak game lewat Proton. Ada game yang dari studio AAA dan juga ada game indie. Semua game yang gue coba ini jalan dengan mulus, dengan sedikit, bahkan tanpa konfigurasi. Rasanya masa sekarang, gaming di GNU Linux berkembang pesat dari apa yang gue ketahui. Dan ini adalah hal yang positif buat membantu adopsi GNU Linux, bukan hanya di kalangan gamer, tapi juga buat seluruh kalangan. So, gimana menurut kalian gaming di GNU Linux itu? Apakah kalian punya pengalaman yang sama, buruk, atau bahkan lebih baik dibandingkan gaming di Windows? Komen di bawah karena gue pengen dengar pengalaman kalian. Like video ini kalau kalian mau video lebih tentang pengalaman gue di GNU Linux. Share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan subscribe kalau kalian tertarik dengan topik lainnya.